Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ide Jatim, kembali lagi bersama kami di podcast Ide Jatim bahas seputar kesehatan. Saya Jihan yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, topik kali ini kita akan bahas tentang demensia nih. Nah, Sobat Ide Jatim, apakah ada yang belum kenal tentang demensia itu apa? Nah, kalau bahasa awamnya nih, biasanya masyarakat sebut dengan pikun. Nah, apakah sebenarnya demensia dan pikun itu sama atau beda sih? Nah, untuk menjawab itu semua, kita sudah kedatangan narasumber. Beliau merupakan expertise di bidang neurobehavior, salah satunya yaitu demensia ini, yaitu Dr. Abdullah Makin, spesialis neurologi konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah ya. Gimana Dr. Jian? Alhamdulillah, baik juga dokter. Terima kasih dok. Iya, dokter, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih dok? Ya, saya sebagai staf dan juga anggota KSM Neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Selain itu, kebetulan saya juga diamanai sebagai Wakil Direktur Keuangan dan Sumber Daya untuk di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Ya. Dan yang kemarin ini barusan saja setelah Kongres Nasional Perdosi, kan jadi Perdosni ya, Persatuan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia di Semarang itu saya diberikan amanah sebagai ketua kelompok kerja atau kelompok studi neurointensif seperti itu. Ya. Dokter Abdullah Makin ini sangat expert sekali nih dok di banyak bidangnya. sekali. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu gitu. Ya, dan di ID saya juga wakil ketua ID di bidang hubungan organisasi dengan organisasi di luar gitu. Kemarin juga baru pulang dari Semarang ya dok. Iya, barusan pulang dari Semarang. Baik dokter, monggo. Bisa kita langsung mulai ke sesinya nih dokter. Monggo. Oke dokter, jadi membahas tentang demensia nih dok. Nah sebenarnya demensia itu apa sih dok? Apakah sama dengan pikun? Ya, jadi ini ya. Tapi sebelum saya ngomong mengenai demensia itu apa, jadi demensia itu akan menjadi dan sekarang itu menjadi problem di masyarakat dunia ya. Karena apa? Karena usia populasi di dunia itu semakin lama akan semakin tua. Kalau kita lihat dari Riskesdas tahun 2022 saja, angka harapan hidup orang Indonesia itu juga 72,4 tahun. Ya, dan kebanyakan itu lahir pada masa baby booming ya, yaitu 60 sampai 70-an, dan itu nantinya pada tahun 2030 2040 itu sudah di atas usia 60 tahun, di mana itu akan meningkatkan risiko demensia atau kepikunan. Nah, tadi ditanyakan apakah demensia itu sama dengan pikun? Ya, memang kalau istilah orang awam dikatakan pikun. Dan saat ini di Indonesia ini banyak sekali yang merasa pikun itu sudah suatu hal yang wajar, padahal itu hal yang tidak wajar. Jadi hal yang tidak wajar. Artinya apa? Orang yang demensia itu ya, orang yang pikun itu yang sakit sebenarnya tidak hanya dia saja, tetapi juga caregivernya, jadi juga mungkin society-nya juga ikut merasakan ya. Karena apa? Lain misalnya orang yang sakit diabetes, lebih banyak pada dirinya ya. Tetapi kalau demensia ini kebanyakan pasiennya tidak merasa, dia tidak merasa sakit ya, dia merasa normal. Tetapi sebenarnya ada masalah seperti itu ya. Demensia itu ditandai dengan apa? Yang pertama itu adalah sering lupa ya. Yang pasti ada sering lupa. Lupa itu bukanlah sesuatu yang wajar. Iya, lupa itu wajar. Kalau kita nggak bisa lupa memang jadi penyakit juga. Tetapi ini lupa yang sudah mengganggu ya, terutama pada memori yang jangka pendek ya. Habis melakukan sesuatu kayaknya belum, diulangi lagi, dan itu ya karena gangguan memori tadi, sering lupa tadi ya, akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan juga ada gangguan yang lainnya, gangguan kognitif yang lainnya, misalnya gangguan berbahasa, gangguan orientasi ya. Sehingga seringkali kita dapatkan berita di radio ya, ada yang kehilangan orang tuanya yang pikun, keluar dari rumah nggak bisa pulang bukan karena apa? Karena dia bingung orientasinya, rumahnya mana, dianggap semuanya sama, akhirnya tersesat seperti itu salah satunya. Terus yang hal-hal seperti itu mengganggu aktivitas sehari-hari, aktivitas
kerjanya, aktivitas sosialnya terganggu. Orang yang demensia ya dia sudah nggak mau melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Ada pasien demensia itu, pasien itu suka sekali misalnya berkebun. Ketika sudah demensia dia nggak mau berkebun lagi, ya seperti itu. Dan itu akan mengganggu aktivitas dia sehari-hari ya. Ya itu adalah ciri-ciri utama demensia. Ada kriteria eksklusinya itu tadi, tapi yang paling penting itu harus dipegang dulu ya. Gini dok, yang sering ditanyakan orang awam, Ya. cara membedakan batasannya sering lupanya pada yang Ya. normal dan tidak normal mengarah ke demensia itu apa dok? Ya, tentu yang dia lakukan itu adalah orang yang lupa normal itu kan biasa kan, kalau kita ada sesuatu itu mesti lupa. Ya, lupa itu adalah mekanisme alami kita supaya hal yang menyakitkan itu tidak mengganggu aktivitas kita. Ya, tapi lupanya sudah mengganggu, ya, mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya ya pasien demensia itu ya habis mandi merasa belum mandi lagi sehingga melakukan satu berulang-ulang yang itu akhirnya mengganggu lingkungan sekitarnya seperti itu ya. Jadi bisa gangguan itu baik Iya. bagi diri sendiri, Iya. gangguan aktivitas sehari-hari maupun bagi orang lain gitu. Iya, sebenarnya yang dia sendiri nggak merasa. Kalau orang demensia ditanya, ketika dibawa ke dokter ya, ketika ada pasien demensia dibawa ke saya gitu ya, kita ditanya, kenapa Bu atau kenapa Pak kok dibawa ke sini? Loh, saya nggak apa-apa, saya nggak tahu kok dibawa ke sini. Tapi yang mengeluh adalah caregivernya, ya seperti itu, ya. Jadi ada gangguan kesadaran terhadap diri sendiri itu juga ada gitu. Bukan kesadarannya berubah, insight-nya, ya. Insight-nya itu yang terganggu ya. Jadi isi kesadarannya yang terganggu seperti itu ya. Baik dokter. Ya. Lalu untuk penyebab demensia Ya. ini apa nih dok? Ya, penyebab demensia banyak ya. Ya, kalau secara umum ya, yang paling banyak itu adalah demensia tipe Alzheimer. Tipe Alzheimer. Kalau kita ingat ada tokoh mantan presiden Amerika yang menderita Alzheimer ini yaitu Ronald Reagan ya. Ronald Reagan itu menderita Alzheimer. Ini yang paling banyak di dunia ya, yang paling banyak di dunia. Dan gejala Alzheimer yang pertama kali ya adalah ya gangguan memori dulu, lupa terhadap hal yang baru dilakukan seperti itu. Sampai kemudian karena orang Amerika itu suka nulis ya, pada waktu dia demensia masih nulis. Saya bangun, saya nggak tahu saya itu siapa, saya itu di mana, bersama siapa. Karena terganggu semuanya itu ya. Nah, itu Alzheimer ya. Yang kedua adalah demensia karena vaskuler ya, biasanya disebutkan karena stroke ya. Habis kena stroke tidak hanya masalahnya kelumpuhan tapi juga bisa muncul gangguan kognitif sampai dengan demensia vaskuler namanya. Yang ketiga adalah demensia frontotemporal ya. Frontotemporal itu biasanya yang menderita lebih muda, ada beberapa tipe yang bisa juga disertai dengan gangguan motorik juga, motor neuron juga ya, semacam ALS seperti itu. Jadi ada 3 tipe. Yang pertama itu adalah behavioral frontotemporal dementia, di mana yang terganggu adalah performa atau perilakunya dia ya suka tidak ada limitasi ya beberapa saat sampai kemudian dia mengalami demensia. Terus yang kedua adalah progressive non-fluent aphasia tipenya itu. Yang itu pasiennya itu sering ulang kata-kata sampai kemudian dia nggak bisa ngomong sama sekali seperti itu. Yang ketiga adalah yang semantik demensia. Semantik demensia itu dia bingung untuk mencari kata-kata biasanya seperti itu sampai kemudian gejala awalnya ya sampai kemudian dia menjadi demensia. Dan kemudian ada lagi demensia yang berkaitan dengan penyakit saraf yang lain, misalnya Parkinson ya, dan penyakit movement disorder yang lain itu bisa juga mengalami demensia. Tapi yang paling banyak adalah Alzheimer sama vaskular demensia sama frontotemporal demensia seperti itu. Jadi sebenarnya yang banyak ditanyakan masyarakat nih dok, Ya. demensia dan Alzheimer itu sebenarnya berbeda nih dok? Alzheimer adalah bagian dari demensia. Penyebabnya. Alzheimer itu adalah bagian dari demensia. Ya. Jadi kalau kita ngomong demensia itu bukan diagnosis, demensia itu sindrom.
Sindrom yang terdiri atas 1 gangguan memori yang progresif, 2 ada 1 atau lebih gangguan kognitif yang lainnya, bisa visospasial sehingga dia sering tersesat, bisa juga gangguan berbahasa, ya, bisa gangguan praksis seperti itu ya. Dan itu gangguan itu mengganggu aktivitas sehari-hari dia dan aktivitas sosial, dan bukan bagian dari delirium atau karena efek obat-obatan ya, seperti itu. Saya minum obat penenang gitu ya. Kalau dites mesti akan jelek semua hasilnya. Ya, itu bukan demensia ya. Jadi harus dieliminasi dulu nih dok. Dipastikan tidak ada efek samping obat-obatan. Ya. Kalau demensia sendiri kan merupakan penurunan fungsi otak secara bertahap. Nah, mungkin ada tahap-tahapannya nih dok. Ya. Jadi sebenarnya ya, kalau kita sudah mendiagnosis pasiennya itu sudah demensia, itu adalah sudah point of no return. Dia nggak akan bisa kembali pada fungsi kognitif yang normal. Ya, sehingga perlu adanya diagnosis dini, men-screening gangguan kognitif sebelum pasien itu demensia. Ini yang namanya dikatakan ya, dulu namanya mild cognitive impairment, atau sekarang itu di DSM-5 namanya minor neurocognitive disorder. Ya, di minor neurocognitive disorder. Kalau demensia minor neurocognitive disorder. Ya, jadi ya itu gejalanya apa? Ya, ada gangguan memori. Ya, atau ada yang tipenya itu yang MCI yang amnestik, jadi gangguan memorinya yang menonjol. Terus ada yang non amnestik, domain kognitif yang lainnya yang menonjol. Tetapi gangguan itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dia. Ya, dia masih bisa, ya, misalnya sebagai penjaga toko masih bisa dia, walaupun agak-agak sering lupa masih bisa dia menjaga toko. Ya, berkebun masih bisa berkebun. Dan pasien yang mengalami mild cognitive impairment atau minor neurocognitive disorder ini, pasiennya itu masih sadar kalau dia itu ada kelainan. Kalau saya sekarang sering lupa ya, kira-kira ada apa? Ya, datang ke dokter sendiri. Saya sering lupa ya, itu kita tes, kita bedakan apakah itu memang karena mild cognitive impairment atau gejala-gejala yang lain. Ya, seperti itu. Sehingga kita harus deteksi dininya dari situ ya. Jadi harus screening ya pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 60 tahun ya, harus sering-sering periksa kognitif ya, periksa screening kognitif untuk lihat dia itu demensia apa enggak, seperti itu ya. Terus kalau sudah demensia bagaimana? Kalau sudah demensia itu adalah point of no return, sehingga kita menata laksananya adalah kita jaga jangan sampai lebih progresif ya. Kita hambat jangan sampai lebih progresif ya. Kalau nggak diobati dia akan tambah jelek ya. Tapi kalau diobati mungkin masih bisa melakukan hal-hal yang minimal bisa mandiri seperti itu ya. Jadi sebenarnya demensia ini bisa dicegah ya dok? Iya. Dia progresif tapi di tengah-tengah perjalanan itu bisa dicegah. Kalau sudah demensia dia dihambat jangan sampai tambah berat ya. Tapi kalau sebelum sampai demensia itu bisa kita cegah jangan sampai demensia, seperti itu. Ya. Kalau gejalanya sudah memburuk sekali dok, apakah bisa kembali ke gejala yang kalau sudah berat ya, sudah masuk demensia, dia nggak akan bisa jadi normal lagi. Tapi kalau yang mild cognitive impairment atau yang minor neurocognitive disorder tadi, pasti nanti bisa kembali lagi menjadi normal lagi, seperti itu. Untuk pencegahannya tadi dok, berarti kita harus melakukan screening bahasa awamnya cek kesehatan otak nih dok. Itu bisa dimulai, tadi udah disebutkan lebih dari 60 tahun nih dok, atau mungkin ada kriteria lain dok? Iya, pokoknya kalau ada gangguan pasien atau seorang merasa saya sering lupa ya, sebaiknya dicek fungsi kognitifnya. Ya, fungsi kognitifnya dicek supaya kita bisa screening dari deteksi awal, supaya deteksi awal jangan sampai terjadi demensia. Ya, minimal kalau yang usia 60 tahun ke atas itu kan risiko demensianya tinggi ya. Ya. Yang di bawah itu ya ada kemungkinan demensia, tapi memang lebih rendah ya. Tetapi kalau ada keluhan gangguan memori ya, sering lupa, segera cek ke dokter ya, dokter saraf yang bagian neurobehavior untuk mendeteksi apakah
menderita demensia apa enggak, seperti itu. Berarti meskipun kurang dari 60 tahun, tapi jika sudah ada gejala-gejala demensia ini bisa langsung melakukan pemeriksaan ya, dokter? Gejala-gejala gangguan kognitif tadi bisa langsung pemeriksaan, ya. Tapi sebenarnya demensia ini apakah ada faktor resikonya, dok? Ada yang memperberat itu apa saja, dok, faktornya? Jadi ada faktor-faktor yang meningkatkan risiko demensia, ada faktor-faktor yang meringankan risiko demensia. Yang memperberat apa? Yang memperberat adalah satu, kalau ada faktor risiko vaskuler, diabetes, hipertensi, ya itu memperberat risiko, meningkatkan risiko demensia. Tidak pernah aktivitas, tidak pernah olahraga, itu juga memperberat risiko demensia. Yang mencegah apa? Yang mencegah adalah ya tentu pola hidup sehat tadi, ya olahraga teratur, terus aktivitas mentalnya, kognitifnya itu diasah dengan sering membaca, dengan sering mencari informasi baru, mengikuti perkembangan zaman, itu juga akan mengurangi risiko untuk demensia, ya mengurangi risiko demensia. Terus ada beberapa makanan ya yang juga bisa menurunkan risiko demensia. Ada agak lama penelitiannya, tahun 2007 ya, diterbitkan di arsip neurologi, itu ada survei diet ya. Ada suatu diet namanya diet Mediterranean, diet yang di daerah Laut Tengah ya, Mediterranean diet itu ternyata bisa mencegah demensia. Dengan apa? Ya di situ banyak mengandung minyak zaitun, terus ikan, ya rendah lemak jenuh seperti itu, sayur-sayuran, buah-buahan, itu mencegah demensia. Selain itu aktivitas mental, aktivitas sosial juga seperti itu. Orang yang tidak benar bersosialisasi itu akan meningkatkan risiko demensia. Nah, sudah ada penelitian dari senior kami ya pada waktu penelitian BPDes, yaitu Dr. Hamdan. Dia meneliti membandingkan pasien yang pensiun yang aktif secara mental sama yang tidak pernah aktif ya. Pensiun yang aktif di organisasi, misalnya setelah pensiun dia masih aktif di RT, RW atau perkumpulan apa, sama yang hanya diam saja. Yang diam saja itu fungsi kognitifnya itu jelek dibandingkan yang aktif di organisasi. Makanya itu salah satu hal-hal yang mencegah terjadinya demensia. Jadi fungsi otaknya itu harus terus diasah ya, dok. Jadi harus terus melakukan kegiatan, baik itu aktivitas fisik, lalu bisa juga berorganisasi, bisa bekerja, melakukan hal-hal kegiatan lainnya gitu, dok. Baik. Lalu nih, dok, apakah demensia itu dapat disembuhkan kalau ada orang lain yang bertanya, dok? Kalau sudah demensia seperti yang saya sampaikan tadi tidak bisa kembali pada normal, sehingga akan obat-obatan itu apa fungsinya? Untuk mencegah supaya nggak tambah progresif ya, tidak tambah progresif. Karena demensia selain gangguan kognitif tadi, mengganggu aktivitas sosial, dia juga terjadi gangguan-gangguan yang lain, gangguan psikiatri ya, yaitu gangguan tidur. Pola tidurnya berubah, yang biasanya malam itu tidur, sekarang malam nggak bisa tidur, siang tidur. Dan yang parahnya lagi nggak bisa tidur, ngajak anak-anaknya nggak boleh tidur juga ya, yang jaga nggak boleh tidur juga. Itu artinya pola tidurnya berubah, itu tadi yang akan mengganggu aktivitas sehari. Itu makanya yang sakit tidak hanya pasiennya nggak merasa sakit, tapi lingkungan sekitarnya, caregivernya akan merasa sakit karena itu tadi ya. Terus apa lagi ya, ada gangguan tidur, ada gangguan neuropsikiatri. Ya gelisah, sundowning namanya. Pada waktu menjelang sore, menjelang malam gelisah, marah-marah dan seterusnya. Dan juga keliling-keliling ya, jalan nggak bisa berhenti ya. Nah, kalau jalan nggak bisa berhenti, buka sedikit pintunya, keluar dari rumah sudah hilang pasiennya ya. Akhirnya bisa-bisa ditemukan karena dehidrasi ya, masuk ke IGD ya, Mr. X. Padahal itu bukan orang yang ya, keluarganya yang mungkin punya kemampuan, tapi karena dia menderita demensia, dia nggak bisa tahu, nggak bisa pulang ketika keluar tadi. Ya, hal-hal seperti itu yang mengganggu gejala-gejala psikiatrinya tadi juga harus ditangani ketika demensia ya, pada pasien demensia. Dengan apa? Dengan diobati tadi, mencegah supaya nggak tambah progresif, nggak tambah jelek, tidak mengganggu aktivitas caregivernya, tidak merasa juga nyaman juga, artinya
terdampak juga seperti itu. Jadi sebenarnya poinnya meskipun demensia ini tidak dapat disembuhkan ya dok, tapi obat-obatan itu tetap harus dikonsumsi agar gejala itu tidak memburuk. Iya betul, gejala tidak memburuk, tidak mempengaruhi ya kalau gejalanya memburuk tentu keluarga atau caregivernya tentu akan terdampak juga seperti itu ya. Baik dok, kita masuk ke fakta dan mitos nih dok. Masih muda nih dok, mungkin banyak orang-orang di luar yang masih muda mengeluh pikun. Nah sebenarnya apakah masih muda itu bisa terkena demensia juga dok? Ya, kalau yang masih muda terus menderita demensia memang bisa terjadi, tapi nggak banyak angkanya. Terutama itu yang berkaitan dengan genetik ya, herediter, familial ya, namanya ada familial Alzheimer itu yang berkaitan dengan gangguan gen itu bisa muncul usia-usia 30 tahun sudah mulai demensia ya. Pernah kita mengundang pembicara dari Korea, dia mempresentasikan kasus ada seorang researcher ya, peneliti ya. Bayangkan peneliti itu kan otaknya jos ya, apalagi di Korea ya. Sudah publikasinya banyak dan seterusnya. Tiba-tiba mengeluh gangguan memori ya, umur 36 tahun. Tapi kemudian tambah progresif akhirnya meninggal pada usia 40 tahun karena demensia tadi. Bisa saja terjadi seperti itu. Dan juga ada beberapa yang dengan keluhan demensia yang itu disebabkan oleh satu protein yang ditularkan. Ya, mungkin pernah dengar ya penyakit sapi gila ya. Sapi gila itu kan bukan disebabkan oleh virus ya. Tapi sapinya itu tercemar oleh satu protein yang protein tadi sangat stabil, dan itu ketika dikonsumsi protein tadi itu masuk ke otak, mempengaruhi protein yang ada di otak ya, akhirnya terjadi kerusakan itu tadi. Nah itu muncul gejala demensia walaupun pada usia muda ya namanya penyakit prion ya, protein prion itu seperti itu ya. Dulu di Papua banyak seperti itu karena ada budaya kanibalisme ya. Yang terakhir itu yang sapi gila yang di Inggris itu ya, yang di Eropa, Amerika itu yang kan karena sapinya itu dikasih makanan supaya cepat gemuk, ekstrak daging sapi ya, semi kanibalisme. Itu akan tercemar, akhirnya mempengaruhi ketika dikonsumsi manusia, akhirnya manusia jadi muncul demensia yang disebabkan oleh karena itu tadi prion tadi. Ya. Berarti meskipun masih muda juga tetap harus aware terhadap demensia ya dokter. Oke. Ya, dok, orang dengan demensia ini apakah sebenarnya boleh mengemudi kendaraan atau tidak dok? Iya. Kalau sudah demensia sebaiknya tidak mengemudi kendaraan karena dia sudah terjadi disorientasi. Terjadi disorientasi ya, dan itu berbahaya bagi sekitarnya, bisa terjadi kecelakaan juga. Jadi bayangkan kalau dia itu keluar dari rumah aja sudah nggak lupa rumahnya yang mana, sehingga tersesat, apalagi kalau mengemudikan kendaraan. Tentu pasien demensia ini nggak boleh untuk mengemudi kendaraan. Sebab itu perlu adanya ya, sebenarnya ya kalau SIM itu ya perlu juga screening ya, apakah sudah mulai ada gangguan kognitif apa enggak pada seseorang itu. Harus dicek kognitifnya ya dok. Berarti benar orang dengan demensia ini harus benar-benar butuh caregiver ya dokter. Oke, baik dok. Diet rendah garam tuh dok, apakah dapat menyebabkan pikun? Tidak ya, jadi yang menyebabkan pikun itu faktor risiko vaskuler salah satunya ya, faktor risiko vaskuler, junk food ya, makan tinggi lemak dan seterusnya yang menyebabkan kepikunan itu, dan lagi yang kurang aktivitas mental ya. Jadi yang menurunkan risiko demensia itu kan pendidikan dan aktivitas mental seperti itu ya. Karena dulu ada penerima hadiah Nobel, kalau nggak salah masih hidup sekarang itu, tahun 2000 penerima hadiah Nobel, usia sudah 70 tahunan, sekarang mungkin hampir 100 tahun harmonis usianya, itu menyatakan bahwa otak itu, gunakan otakmu atau kamu kehilangan kemampuan otakmu. Nah itu fungsi, itulah prinsip utama untuk mencegah demensia. Jadi kalau dia rendah garam ya sebenarnya tidak berpengaruh pada risiko demensia. Yang berpengaruh itu adalah yang mempengaruhi demensia itu tadi kurang aktivitas mental, kurang olahraga, dietnya junk food ya, dan terus kalau ada stres tidak dilampiaskan, disimpan aja, itu juga meningkatkan risiko untuk demensia seperti itu. Kurang aktivitas, kurang diasah ya belajar, makanya
kalau kita lihat ya, kalau kita di luar negeri ya, kita lihat orang yang tua-tua tapi masih aktif semua, ya masih aktif semua. Kenapa? Kayak di Mediterania itu kan usianya tua-tua dan tidak demensia. Dilihat apa? Karena apa? Dia ada pertemuan ya. Jadi kalau di sini semacam arisan itu juga ada gunanya, walaupun rasan itu ada gunanya, akan mencegah demensia ya. Karena apa? Karena dengan rasa-rasa tadi beban-beban itu kan dikeluarkannya, katarsis itu tadi akan menurunkan risiko demensia ya, daripada yang hanya di rumah saja nggak pernah keluar, itu akan meningkatkan risiko untuk demensia. Beraktivitas sosial juga penting ya, Dok? Iya, beraktivitas sosial, bersosialisasi itu sangat penting untuk mencegah demensia, selain mengadakan faktor vaskuler dan juga diet tadi seperti itu. Lalu kalau suplemen kesehatan otak nih, Dok, apakah dia bermanfaat untuk mencegah demensia maupun untuk bagi orang dengan demensia ini? Ya, jadi suplemen kesehatan otak ya, ada beberapa suplemen kesehatan otak yang memang sudah terbukti itu bisa menurunkan risiko demensia ya, terutama misalnya yang mengandung omega 3 dan seterusnya ya. Kalau kita mengacu pada survei diet yang tahun 2007 diterbitkan tahun 2007 tadi, sebenarnya minyak zaitun itu bagus untuk mencegah demensia. Konsumsi minyak zaitun itu bagus untuk mencegah demensia. Nah, dan yang lainnya ya, suplemen kesehatan otak yang lainnya misalnya yang sudah terbukti ada beberapa bisa juga digunakan untuk dikonsumsi dan aman, dan bisa juga untuk mencegah demensia juga seperti itu. Itu boleh dikonsumsi ya, Dok? Boleh, asal tidak berlebihan. Semua itu yang dikonsumsi aja sesuai dengan dosisnya. Yang dianjurkan itu aman. Tapi kalau itu dikonsumsi berlebihan ya itu juga akan muncul efek sampingnya juga seperti itu. Terakhir nih, Dok, apakah ada pesan untuk Sobat Ide Jatim di sini mungkin yang sedang mendampingi orang dengan demensia, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ingat itu dalam Al-Quran itu sudah dipesankan ya. Ya, surat Al-Isra itu kan dipesankan ya. Kita itu diminta untuk taat pada orang tua ya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ada kalanya salah satu dari orang tuamu itu jadi kibar itu tua, tapi sebenarnya kibar ini bisa dimaknai sebagai demensia ya. Kalau orang tua saja tapi nggak ngerepoti kan juga banyak ya. Ada orang tua itu mandiri sekali ya, mandiri sekali. Guru saya itu usianya sudah 80 tahun lebih, itu masih praktek dan mandiri ya. Saya datang ke sana masih bagus kognitifnya, karena apa? Masih mandiri. Tetapi ada kalanya yang kibar itu dengan demensia itu tadi ya. Kalau yang ada ya orang tua itu yang demensia tadi, jangan wala taqul lahum uffin ya kan, jangan ngomong apalagi menyentak pada salah satu atau dua orang tua kita. Dan kita harus tetap berkata dengan baik. Artinya apa? Ketika kita menghadapi orang demensia, ya kita harus sabar. Jangan libatkan perasaan kita ya. karena rewel ya, akhirnya kita marah-marah ya, itu sama saja kita ya sama-sama sakitnya. ya melawan orang sakit kok kita marah-marah ya, sama misalnya kita ketemu orang skizofrenia terus kita marah-marah pada orang skizofrenia ya, itu yang sakit ya kita, bukan orang skizofrenia. Ya, seperti itu. Sama dengan pada pasien demensia itu seperti itu. Maka kita menghadapi pasien demensia sebagai caregiver ya kita harus sabar. Dan ingat, pada pasien-pasien yang demensia itu ya, dia ketika karena memori jangka pendeknya terganggu, tapi memori jangka panjangnya masih bagus, sehingga apa yang dilakukan pada waktu muda itu akan diulang lagi. Ya, cerita hal-hal yang masa lampau, dengarkan saja walaupun diulang-ulang ya. Dianggap sebagai radio rusak atau apa, enggak, dengarkan saja karena itu sebagai pelampiasan dia, karena dia memori jangka pendeknya hilang ya, yang terganggu, yang memori jangka panjangnya masih bagus ya, cerita masa yang lalu, terus melakukan pekerjaan yang
dulu dilakukan pada waktu muda. Nah, kalau pada waktu muda misalnya ya makanya ini juga pesan bagi yang muda-muda ya. Yang muda-muda itu saat ini lakukan suatu aktivitas yang baik. Karena nanti pada waktu demensia itu cerminan Anda pada waktu muda. Kalau pada waktu muda Anda sering ke masjid ya, bagi yang muslim ya, sering ke gereja bagi yang non muslim, yang Nasrani atau sering ke beribadah manapun ya. Nanti pada waktu demensia akan seperti itu ya, bagi yang muslim ya. Kalau yang pada waktu muda itu sering ke masjid, sholat jamaah, nanti pada waktu demensia dia akan pergi ke masjid terus, ingin ke masjid terus, diulang-ulangi terus. Habis sholat lagi, habis sholat lagi, habis wudu lagi, seperti itu. Demikian juga yang lainnya ya. Maka dari itu pada waktu muda ini manfaatkan sebaik-baiknya supaya ketika nanti Anda tua ya, walaupun misalnya Anda nantinya demensia ya, demensianya itu ya sedikit membanggakan pada keluarga Anda ya. Ayah saya itu sudah pikun ya, sudah pikun, tapi pikun gimana? Iya mas, mau ke masjid lagi, sampai ngumpul di masjid ya. Walaupun ngempel masjid masih bangga anaknya itu, bapak saya itu suka ke masjid, ngumpulnya ke masjid. Coba kalau pada waktu muda itu sukanya yang aneh-aneh, bingung anaknya itu tadi ya, seperti itu ya. Ya, itu yang paling penting itu bagi yang kita muda. Ya pada waktu muda itu manfaatkan dengan berbuat baik ya, berbuat baik supaya nanti pada waktu tua pikun itu kita pikun ya, karena kan pilihannya dua ya, kita meninggal dulu pada waktu sebelum pikun atau nggak meninggal tapi pikun seperti itu ya. Ketika itu juga baik dan membanggakan keluarga kita seperti itu. Jadi tantangannya sebagai yang mendampingi orang dengan demensia ini besar ya dok ya? Iya, yang mendampingi orang demensia ini besar tantangannya. Maka dari itu dalam Al-Quran itu dikatakan pahalanya juga besar ya. Pahalanya juga sangat besar karena mendampingi orang-orang yang demensia tadi. Ya, karena ya gangguannya itu adalah gangguan tidak hanya kadang-kadang apalagi demensia Alzheimer. Pada waktu fase awal sama yang ringan sama moderat itu nggak ada kelumpuhan ya, tidak ada parese ya. Tentu yang terganggu adalah lebih ke arah perilaku, gangguan psikiatri ya, itu juga menguras kesabaran bagi caregivernya. Maka caregivernya yang bisa sabar menghadapi orang tua yang demensia ya insya Allah nanti dapat pahala yang besar seperti itu ya. Sambil juga diusahakan bisa ke dokter, minum obat-obatan dari dokter supaya demensianya nggak progresif, tidak muncul gejala-gejala psikiatrik seperti itu ya. Jadi, kalau muncul gejala psikiatrik itu yang mengganggu pada yang sangat mengganggu pada caregivernya itu tadi ya. Jadi tetap harus jalan dua-duanya, harus sabar. Iya, selain sabar juga harus ke dokter. Tidak boleh sabar toh kan kita tetap usaha ya, jangan sampai progresif tambah lama tambah berat seperti itu ya. Alhamdulillah banyak sekali nih dok ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini, terutama tentang demensia ya. Semoga masyarakat seperti di Jatim di rumah yang menonton, apalagi yang sedang mendampingi orang dengan demensia ya, lebih bisa mengerti dan juga banyak tahu tentang demensia ini. Nah, sayang sekali dok waktu kita terbatas, jadi sudah harus diakhiri. Terima kasih banyak nih Dr. Makin sudah menyempatkan waktunya dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, jangan lupa seperti di Jatim untuk ditonton episode sebelumnya. Saya Jihan sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.